Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi teman-teman semua dari kelas 10 RPL 1. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman dasar. Untuk materinya kita akan belajar materi tentang if, else if, dan else. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, mungkin saya absen dulu ya. Baik, absennya udah hadir semua, terima kasih. Nah, kita lanjut ke materi pada hari ini. Nah, hari ini kan kita ingin belajar if, else if, sama else. Nah, kita lihat dulu pengertian dari masing-masing teorinya. Nah, untuk capaian kita pada pertemuan kali ini, kita akan pengertian if, pengertian else if, pengertian else, dan juga yang terakhir ada demo program. Nah, sembari itu nanti akan ada penugasan di akhir buat mengetes apakah teman-teman di sini sudah memahami tentang materi pada kali ini. Oke, bisa saya mulai ya. If merupakan kondisi di mana ketika perintah tersebut bersifat true, maka yang di bawahnya akan dijalankan. Nah, ini saya sudah punya contoh if, dan ini if singkat ya. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan dulu variabelnya. Nah, di sini saya menggunakan variabel nilai matematika yang bertipe data int atau integer. Nah, ketika kita udah punya variabel itu, maka kita akan masukkan di if conditionnya. Nah, begini untuk cara penulisannya. If kurung buka nilai nilai MTK yaitu nilai variabelnya, terus diisi nilainya mau berapa? 90, 80 atau 100 gitu. Nah, untuk sama dengannya di sini, kenapa menggunakan double sama dengan? Itu untuk mengisi nilai. Nah, jadi teman-teman jika di sini mengisi sama dengannya hanya satu, itu merupakan bukan mendeklarasikan nilai, tapi itu mendeklarasikan arti kalau di dalam pemrograman. Seperti itu ya. Kemudian dilanjut ke kurung kurawal buka, baru isinya apa. Nah, di isinya di sini, ketika nilai matematika atau variabelnya bernilai 90, nanti programnya akan mencetak kata nilai Anda A. Seperti itu. Nah, jangan lupa diakhiri dengan kurung kurawal tutup di akhirnya. Seperti itu untuk if yang singkat. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Di selanjutnya ada else if. Nah, else if ini turunan dari if. Ketika kalian udah punya if, maka kalau ingin menambahkan if lagi, itu bukan menggunakan if, tapi menggunakan else if. Nah, bahasa Inggrisnya if dan else if kan juga berbeda. If itu artinya jika. Kemudian else if, jika kalau. Nah, itu untuk arti singkatnya dalam bahasa Indonesia. Maka dari ini, teman-teman harus belajar bahasa Inggris singkat juga. Nah, kita lihat sekarang pengertian dari else if. Else if merupakan kondisi di mana ketika perintah ini setelah perintah if else. Nah, setelah perintah if condition bernilai false. Nah, poinnya di sini teman-teman. Ketika if condition ini bersifat false, maka else if ini akan dijalankan. Nah, seperti itu. Jadi kondisinya seperti ini. Saya masih menggunakan variabel yang sama, nilai matematika. Tapi nilai matematikanya di sini bukan 90 lagi. Misal saya bikinkan 70 itu nilai matematika. Nah, penulisannya sama. Kita tulis dulu if-nya. Setelah if itu selesai sampai kurung kurawal tutup, kemudian setelah kurung kurawal tutup, kita tambahkan else if. Nah, penulisan else-nya seperti ini, else if, kurung buka, kurung tutup, habis itu nilai angka variabelnya. Nah, di sini kan pada else if kali ini, saya mengisikan 70. Nah, ketika 70, nanti si program akan mencetak nilai Anda B. Yang sebelumnya kan kalau nilainya 90 akan mencetak kata nilai Anda A. Seperti itu untuk else if. Nah, else if ini bisa digunakan ke bawahnya terus. Nah, jika kalian udah punya else if, nah kalian juga bisa nambahin lagi else if di bawahnya lagi. Dan itu tak terhingga batasnya. Begitu. Jadi runtutan penulisannya saya ulas kembali dari if, kemudian else if,
Dan kemudian jika else if-nya kurang, maka kalian bisa menambah lagi else if-nya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang terakhir ada else pada materi kali ini. Else itu ketika perintahnya memang di akhir sendiri. Jadi runtutannya if, else if, dan else. Nah, else ini nggak ada kondisinya. Jadi else ini langsung tanpa kondisi dan langsung pada baris ke akhir. Nah, ini merupakan contoh pengertiannya yang merupakan kondisi di mana semua kondisi ketika sudah dicek dan bernilai false. Nah, poinnya di sini. Semua kondisi ketika sudah dicek dan bernilai false, maka else yang paling bawah sendiri itu akan dijalankan. Apapun perintahnya, kalau if dan else if sudah dicek tapi nilainya salah, maka else yang akan di print di program. Nah, contohnya seperti ini. Ibaratnya kita punya nilai matematika. Ada 90, 70. Nah, kemudian ternyata nilai matematikanya ini bukan 90 dan juga bukan 70. Maka si program akan mencetak baris yang paling bawah sendiri, yaitu perintah else. Nah, di perintah else sendiri, ini terdapat string print yang bernilai nilai Anda belum ada. Nah, itu merupakan contoh dari else yang dimana dituliskan di paling bawah sendiri. Seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung tentang is, if, else, if, dan else ya. Nah, kalau bingung malah kita demokan sedikit dan teman-teman usahakan menyimak ya sampai akhir dan nanti ini adalah menjadi salah satu contoh penugasan kalian di akhir. Seperti itu. Oke, sebentar saya ganti share screen. Oke, kita udah sampai netbin ya kan kemarin-kemarin kita juga pakai netbin, maka pertemuan kali ini dan seterusnya kita akan pakai netbin terus. Nah, saya ulas kembali, kita nanti akan belajar menggunakan bahasa Java. Jadi untuk create project Java di aplikasi NetBeans, silakan kalian ketik new project, kemudian pilih Java with N. Kemudian di next saja, kemudian di sininya kalian tuliskan project namanya kalian. Ini bebas terserah kalian. Misal saya tuliskan belajar if. Nah, belajar if seperti ini. Kemudian ini ada namanya project location. Nah, jadi di project location ini kalian menyimpan file ini di arah mana, di file mana. Nah, kalau mau di setting, silakan ketik browse. Silakan cari penempatannya sendiri ya, teman-teman. Oke, kalau sudah silakan ketik finish. Nah, dah. Di sini di Java terutamanya ini masih sintaknya masih beragam ya. Nah, ini kan ada package, terus ada public class, kemudian di bawah public class ada turunan public static void main. Nah, itu turunannya di Java. Nah, kalian nanti menuliskan programnya di bawah public static void main. Nah, setelah kurung kerawal, nah di sanalah kalian untuk mengetik programnya. Nah, kan kita tadi sudah belajar tentang if else ya. Nah, kita akan coba implementasinya pada demo program kali ini. Nah, mungkin kita mulai saja untuk membuat variabel. Nah, untuk membuat variabel kan di pertemuan saja sudah dijelaskan. Untuk membuat variabel kita harus mendeklarasikan apa teman-teman? Ya benar, tipe datanya dulu. Nah, tipe data di sini kan ada banyak ya. Tapi kita akan belajar menggunakan tipe data integer dulu. Jadi di sini saya punya tipe data integer, terus nama variabelnya, misal variabel nilai ujian gitu. Nah, nilai ujian. Nah, coba ini kalian kasihkan nilai ujian. Misal nilai ujiannya ternyata eh, dapatnya 75 nih. Nah, jangan lupa untuk penulisan variabel, kalian deklarasi tipe data, kemudian nama variabelnya, kemudian jika ingin menambahkan nilai, itu ketikkan sama dengan baru tuliskan nilainya. Nah, contohnya di sini, int nilai ujian sama dengan 75. Nah, jangan lupa dikasih titik koma di akhir, soalnya ini bahasa programan Java yang mengharuskan untuk mengetikkan titik koma di akhir kalimat. Seperti itu. Nah, oke, kita sekarang lanjut bikin ke kondisinya. Kondisinya kan tadi ada 3, if, else if, dan juga else. Nah, kita
kita bikin kondisi yang pertama dulu, yaitu if. Nah, penulisannya sepertinya if, kurung nggak kurung tutup, kemudian kalau saya biasanya ngetikkan ini dulu. Saya ketikkan simbol-simbolnya dulu, baru saya ketikkan nilainya pada di antara kurung buka kurung tutup ini. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal masukkan saja variabelnya. Variabelnya kan namanya nilai ujian. Nah, ini harus sama ya teman-teman. Besar kecilnya itu harus sama sesuai variabelnya. Nah, misal nilai ujian di sini kalau 100, jangan 100 deh, 95. Nah, ketika posisinya nilai ujian ini 95, nanti sistem akan ngeprint nilai Anda sangat bagus. Nah, ini untuk jangan lupa titik koma. Nah, ini ketika nilainya 95, sistem nanti akan menuliskan nilai Anda sangat bagus. Nah, untuk itu yang pertama. Kemudian lanjut teman-teman. Jika tadi gimana misalnya untuk jika kalau. Nah, untuk jika kalau kan kita nggak pakai if lagi, tapi kita pakai else if. Nah, begini penulisannya untuk else if. Kemudian kita masukkan lagi variabelnya, kondisi variabelnya seperti apa. Nah, saya ingin di else if yang ini, jika nilai ujiannya sama dengan 75, maka nilai Anda bagus gitu ya. Sistem out, kita udah belajar sistem out kemarin, dan teman-teman udah belajar semua, nggak ada kebingungan mungkin di sistem out. Jadi silakan ditulis sistem out. Kemudian ketika nilainya 75, mau mengetikkan apa? Misal mengetikkan nilai Anda bagus gitu. Ternyata kurang nih. Ternyata 75 ini masih kurang. Saya ingin nilainya ada nilai cukupnya, Kak. Gimana penulisannya? Nah, penulisannya kita tambahin lagi aja else if. Else if, kemudian masukkan lagi kondisi variabelnya. Jika kondisi variabelnya bernilai 55 misalnya, maka ingin mencetak nilai Anda cukup gitu ya. System out, print line, nilai Anda cukup. Nah, seperti itu. Oh, ternyata 55 masih kurang, Kak. Masih kurang, Pak. Nah, saya ingin menambahkan, misal nilainya 35. Nanti yang ngeprintnya kurang bagus. Boleh, bisa. Semua kalau logikanya masuk, maka gampang saja ya untuk menambahkannya di sebuah program. Nah, tadi apa? Jika nilainya 35 ya. Nah, jika nilai 35, nanti akan mencetak nilai Anda kurang gitu ya. Oke, kita buatkan dulu programnya. Nilai Anda kurang. Nah, udah nih. 75, 55, 35. Udah cukup kayaknya. Kan nggak mungkin juga ya ada yang nilai ujiannya sampai 15 itu. Itu kan anaknya aja yang nggak mau mengumpulkan. Nah, ini teman-teman. Ketika kalian udah bikin if, else, if, dan seterusnya. Nah, alangkah baiknya ditutup menggunakan else. Else ini kondisi di mana ketika nggak ada di pilihannya ini akan mencetak apa. Nah, jadi di sini saya ingin mencetakkan di else terakhir ini, misal kamu belum ikut ujian. Nah, seperti itu. Itu untuk else yang terakhir. Untuk tugasnya mengecek apakah nilainya udah sesuai dan sesuai sama ini. Oke, kita tinggal jalankan programnya. Nah, kita lihat sebelum kita jalankan, kita lihat dulu teman-teman. Di dalam variabel yang awal ini kan nilai ujiannya 75. Otomatis nanti harus mengeprint yang nilai Anda bagus. Soalnya nilainya sama dengan 75. Nah, coba kita jalankan. Apakah sama nilai Anda bagus? Nah, ini udah sesuai ya. Nilai Anda bagus itu berarti program kita udah sesuai kemampuan. Nah, coba kita akan ganti nilainya 95. Apakah nanti mengeprint nilai Anda sangat bagus? Kita coba. Ya, benar ya. Ini tetap di print nilai Anda sangat bagus. Nah, itu udah bisa dijalankan untuk program ini. Nah, itu teman-teman untuk
demo program singkatnya untuk if, else if, dan juga else. Nah, di sini sebelum saya jelaskan tentang assignment tugas yang akan dikerjakan teman-teman, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan ke, balik lagi kita akan ke PowerPoint-nya. Nah, untuk assignment teman-teman, nanti teman-teman akan membuat dua program yang ini merupakan tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok ini dikerjakan oleh teman sebangku kalian. Jadi, usahakan kalian dan teman kalian sebangku bisa bekerja sama dalam membuat tugas kelompok kalian ini. Karena ini tugasnya ada 2 soal gitu ya. Jadi, untuk program yang pertama, silakan kalian bikinkan program kalian dengan cara menggunakan memasukkan angka sebanyak 3 kali. Kemudian program kedua, program pembagian dengan cara pengguna memasukkan angka sebanyak 3 kali. Jadi kan kemarin kita udah belajar operation dan lainnya ya, plus tambah bagi kurang. Nah, itu kalian silakan implementasikan dalam kasus ini. Nanti gimana caranya? Kayak gitu. Oke ya, mungkin ada tanyakan nggak tentang tugas kali ini? Baik, kalau tidak ada, untuk mata pelajaran pada kali ini, pada pertemuan kali ini, kita cukupkan saja. Kalau ada pertanyaan, silakan chat saya melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas menghubungi saya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.